Hai, welcome to my YouTube channel. Aku mau ceritain pengalaman pertama aku bersama atau menggunakan alat komunikasi dan informasi. Alat komunikasi pertama aku dulu zaman SD banget, kayak enggak SD sih, kayaknya 4 tahunan, 2004 apa 2005 gitu. Itu televisi. Aku pakai televisi, tapi televisi antena. Kalau sekarang kan udah pakai parabola tuh. Nah, televisi antena yang tau nggak, antenanya tuh disimpan di atas atap rumah. Nah, televisi kita itu cuman kita doang gitu loh yang punya waktu itu. Emang emang di kampung tuh susah banget. Jalannya aja masih rusak, jaringan nggak ada. Terus apa sih? Listrik juga nggak ada. Jadi kalau mau nyalain televisi itu tuh mesti pakai generator. Nah, kalau generator kan yang kayak gitulah. Nah, jadi setiap sore kalau mau nyalain televisi tuh pasti aku sama teman-teman kecilku tuh sama sepupu-sepupu aku tuh ngangkat air dulu gitu buat diisi ke dalam bak buat, pokoknya bak itu tuh di samping mesin, nggak tahu sih buat ngapain, buat ngedinginin apa gimana juga nggak tahu. Pokoknya kita fullin aja baknya. Nah, setelah itu tuh soreannya kayak selesai itu tuh pasti balik ke rumah masing-masing dulu, mandi, aku juga mandi. Nah, kalau udah sore banget kayak habis isya gitu, dinyalain lah TV-nya. Semua kan pasti udah pada makan malam apa-apa gitu. Rumahku tuh bakal rame banget. Full satu ruang tamu tuh kursi-kursinya digeser semua ke pinggir. Terus kayak dibentangin tikar supaya nanti tuh bisa bisa dipakai didudukin gitu lah sama orang-orang. Nah, kalau udah sore tuh biasanya kalau udah nyala tuh ya, kan dari gelap banget nih, biasa pakai pelita tuh. Nah, dari gelap kayak gitu tuh kalau lampu nyala tuh kayak aduh, something yang benar-benar kerasa banget, kayak aduh, apa ya, cahaya terang malam gitu. Nah, aku tuh suka seneng kalau dinyalain televisi, bukan karena aku suka nonton TV. Aku tuh nggak terlalu suka juga sih nonton TV, tapi aku senengnya rame-rame, banyak teman-teman yang dateng. Terus udah gitu, selain banyak teman-teman yang datang tuh terang juga gitu loh. Terus nanti rumah kayak rame banget. Nah, biasanya nih ya yang diputar tuh filmnya, ada film Jaka Tingkir, terus film Wiro Sableng, terus film Rhoma Irama tuh, Rhoma Irama. Kadang diputarin lagu-lagu, kadang kaset-kaset yang film-film Rambo, yang film barat yang berantem-berantem itu. Nah, ini tuh biasanya ya kalau misalnya lagi nonton TV kayak gitu tuh kan dibentangin nih tikar. Itu tuh ada pembagiannya buat yang duduk. Yang paling depan itu biasanya orang-orang tua yang udah nenek-nenek, yang mbah-mbah gitu. Yang belakangnya tuh kayak tengah-tengah gitu tuh ada ibu-ibu. Di tengahnya mereka itu ada anak-anak, pokoknya udah di situ aja semua aku bareng teman-teman. Paling belakang tuh yang bapak-bapaknya, yang belakang-belakang banget. Nah, biasanya kalau di kursi-kursi gitu tuh buat kakek-kakek tuh di kursi. Rame banget deh, kebersamaannya tuh dapet banget. Aku tuh paling seneng kalau masa-masa kayak gitu. Ya walaupun itu tuh bakal dinyalainnya nggak bakal lama sih, kayak dari abis isya tuh sampai jam 11 malam aja. Nggak lama-lama banget, tapi ada aturan tambahannya nih buat anak sekolah. Kan dinyalainnya tuh abis isya. Nah, anak sekolah tuh jam 10 udah harus pulang karena besoknya bakal kuliah, bakal sorry ya, bakal sekolah. Termasuk aku tuh jam 10 pasti udah disuruh masuk kamar tidur gitu. Tapi aku emang nggak pernah sih kayak sampai jam 10-nya banget, paling juga setengah 10 udah tidur. Nah, karena kenapa dinyalainnya tuh dari Senin sampai Jumat tuh sampai jam 11 malam aja. Sabtu sama Minggu tuh sampai jam 12. Kadang buat abang-abang aku sama temen-temennya juga dinyalainnya agak lama, kayak setengah satuan gitu. Soalnya kan selain jadwal sekolah, jadwal ngantor juga kan. Jadinya ya takutnya papa juga nggak nyaman kalau misalnya rumah masih ribut-ribut jam 10-an, jam 11-an gitu.
Nah, kita tuh anak-anak kecil suka minta gitu loh, suka minta sama papa. Pak, aku sih sebenarnya. Kayak aku tuh kalau pengen dinyalain TV-nya pasti aku kayak, "Pak, nyalain dari jam 4 sore dong. Habis asar nyalain dong, Pak." Kan aku sama temen-temen gak bakal bisa lama malamnya. Jadi kita tuh uh, bakal diturutin sih sekarang, soalnya papa aku tuh tipe yang seneng banget sama anak-anak. Nggak ada satupun anak-anak di kampung aku tuh, di desa aku tuh yang nggak suka sama papa. Semuanya pasti seneng, semuanya suka main sama papa, pokoknya semuanya aja seneng sama papa. Aku juga sih termasuk. Nah, jadinya tuh papa pasti bakal nyalain itu tuh dari jam 4 sampai sebelum maghrib dimatiin. Nah, dimatiin sebelum maghrib, nanti setelah isya lagi baru dinyalain. Tapi yang dari jam 4 sampai sebelum maghrib tuh yang tontonin cuma anak-anak, jadi bebas-bebas kita deh, mau kita milihnya kaset yang kartun-kartun gitu nggak apa-apa. Kita sering banget kayak manja-manja. Sebenarnya sih aku rada-rada juga ya, soalnya tuh teman-teman aku juga manja banget sama papa aku. Suka, astagfirullahaladzim. Dulu sih gitu, kalau sekarang udah biasa aja. Malah seneng kalau banyak yang manja-manja sama papaku. Nah, kalau misalnya nih ya, dulu pernah tuh TV kita rusak. Dulu pernah TV-nya rusak, jadinya tuh sepi banget. Soalnya kalau nggak ada TV tuh lampu jarang dinyalain, karena takutnya kalau dinyalain tuh dikirainnya ada TV-nya udah bagus gitu loh, jadi ada yang mau ditontonin, nanti orang pada datang, takutnya tuh kan orang salah paham. Jadi papa tuh nggak pernah nyalain lampu. Nah, ini aku nggak suka kalau TV-nya rusak. TV-nya tuh rusak karena kesambar petir, bayangin deh. Itu tuh aku juga nggak tahu sih kronologinya gimana, tapi waktu itu tuh emang hujan angin banget, dan aku tuh samping-samping rumah aku tuh banyak pohon kelapanya gitu, sekitar 10 pohon kelapa tuh berjejer emang, di kirinya 5, di kanannya 5. Jadi kemungkinan buat disambar petir tuh mungkin mungkin aja sih kayaknya, karena banyak pohon-pohon tinggi kan. Nah, akhirnya tuh sekitar beberapa lama gitu deh dianterin ke kota buat diperbaikin, tapi kata mereka nggak bisa diperbaikin. Aku makin loyo dong, udah selama itu mau gimana ya, aku tuh yang kayak yang biasanya aku tuh suka terang, suka nonton TV bareng temen-temen, tiba-tiba TV-nya rusak, nggak bisa nonton, puyeng. Tapi karena aku sama abang-abangku tuh tipe yang ngerengek, sama teman-teman aku juga dibantuin, makasih ya teman-teman aku. Jadi kita tuh ngerengek gitu loh, kayak ya apa di mana lagi dong kita nonton kalau nggak di rumah, kayak gitu. Akhirnya diturutin. Tiba-tiba tuh datang kayak mobil mobil pick up ya, mobil pick up nganterin televisi. Aku tuh bingung, pertamanya gue kira dos apa segede gaban kayak gitu kan, itu dos apa sih. Lari dong ke depan, iya ada apa ikut-ikutan rame sama temen aku tuh lagi main di halaman rumah sebenarnya, tapi ke agak samping-sampingnya banget. Nah, terus itu tuh di luar pagar rumah mereka berhentinya tuh nanyain alamatnya tuh ke papa lagi ya. Terus papaku bilang sini aja, ternyata yang beli itu mamaku yang beli, tapi disuruh papaku juga sih. Nah, setelah itu tuh oh ya, aku lari kan ke sana. Aku tanya-tanya ini apa pak, tapi papaku nggak ngejawab, lagi sibuk juga sih ngurusin kabel-kabel kan. Udah gitu dipindahin ke dalam. Waktu kita tahu itu TV heboh, boom, kita semua heboh, aku, temen-temen aku, orang-orang di desa juga heboh. Kayaknya mereka ikut-ikutan seneng deh, soalnya kan selepas penat mereka tuh biasanya tuh, kenapa papa suka banget nyalain TV setelah habis isya, selain karena setelah isya tuh kan udah aman ya, maksudnya papa mama orang rumah sama orang-orang di kampung juga udah selesai sholat, udah selesai makan malam kayak gitu. Satu lagi itu karena orang-orang di kampung aku kan banyak yang rata-rata nih petani, jadi dari pagi banget sampai sebelum maghrib tuh mereka pasti udah sibuk ke sawah. Bahkan itu dari setelah subuh loh, dari setelah subuh pasti udah sibuk sampai sebelum maghrib. Nah, jadi tuh TV itu tuh kayak hiburan gitu buat kita semua, buat orang-orang di sana,
buat papa, mama, dan orang-orang di kampung juga. Sama kayak lebih kerasa aja nggak sih kebersamaannya gitu sama keluarga-keluarga. Kayak gitu sih pengalaman pertama aku pakai TV. Menggunakan alat komunikasi. Pengalaman pertama aku menggunakan alat komunikasi itu sih televisi. Dan itu tuh banyak pengalaman yang benar-benar kayak nggak bisa aku lupain, nyentuh banget karena aku tuh ngerasain yang namanya bahwa sesuatu yang kita milikin itu tuh kalau dinikmati bersama orang banyak itu pasti lebih berkah. Selain berkahnya buat kita tuh kayak lebih bahagia aja gitu daripada sesuatu yang kita milikin cuman benar-benar untuk kita milikin sendiri, untuk kita pakai sendiri, konsumsi sendiri atau gimana, pokoknya entah itu makanan entah itu apa. Mending tuh dirasain sama orang banyak, itu tuh kayak lebih berfaedah aja, terus kayak lebih bisa kita ingat karena barangnya itu bisa dibeli tapi memorinya enggak, ya kan? Oke, kayak gitu dulu ya, sampai sini dulu ya cerita aku tentang pengalaman pertama aku menggunakan alat komunikasi. Bye bye, please coming back. Konsekuensi dari adanya teknologi saat ini itu kurangnya kebersamaan dalam keluarga sih. Kalau dulu kan televisi tuh cuma satu kan, jadi yang nontonin tuh banyak orang. Nah, sekarang ini setiap rumah udah punya televisi. Bahkan anak-anak kecil aja udah punya handphone. Jadinya tuh walaupun punya TV, kadang aja TV nggak ditontonin. Bahkan dalam rumah itu kurang ada komunikasi. Semuanya tuh pada sibuk sendiri dengan game atau scrolling Instagram. Jadi kalau menurut aku pribadi, kurangnya kebersamaan bersama keluarga itu menjadi dampak negatif bagi hadirnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau dampak positifnya tuh sebenarnya banyak. Teknologi itu kalau dipakainya sesuai sama keseharusannya, itu tuh lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Hanya saja kita lebih banyak menggunakan itu tuh untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu.